Diceritakan di masa lalu, Phoenix muda ini lepas dari alam dewa dan membuat kekacauan di alam manusia. Saat itu, Ru Chuo, ketua lembah bunga, bersama 9 tetua lain menggunakan segel 10 arah dan nyawanya sendiri untuk mengurung Phoenix tersebut. Inhe berencana untuk mencari lokasi di mana segel tersebut berada, lalu melepaskan Phoenix tersebut, lalu mereka akan menyusup kabur dari sana. Tapi sebelumnya mereka butuh penawar racun es yang disimpan dalam kamar pribadi Changlan yang sangat dijaga ketat agar tubuh mereka tidak tersiksa racun es terlebih dahulu. Karena itu mereka butuh pengalih perhatian agar para pengawal meninggalkan posnya. Di malam itu demi membantu melancarkan rencana mereka, Li Su bertindak seorang diri menjelajahi seluruh lembah bunga untuk mencari lokasi ke-10 segel tersebut. Ia akhirnya menemukan lokasi ke-10 segel tersebut. Tapi Hao Qing yang telah mengendus sesuatu yang tidak beres segera melaporkannya kepada Qingsu. Ternyata di pagi itu Hao Qing mengirimkan pesan palsu pada San Ye dan Li Su untuk bertemu di muka gua. Di sana Qingsu yang menyamar sebagai San Ye akhirnya mengetahui asmara terlarang antara San Ye dan Li Su. Yinhe kemudian diundang Hao Qing untuk datang ke aula untuk menyaksikan sepasang murid yang akan dihukum karena melanggar aturan utama lembah bunga. Setibanya di dalam aula, Yinhe menganjurkan agar Hao Qing tidak tergesa-gesa memutuskan hukuman pada mereka dan meminta untuk menunggu ketua mereka pulang ke lembah ini. Hao Qing dengan keras menolak keinginan Yinhe. Ia ingin dirinya sendiri yang akan menghancurkan inti kekuatan spiritual mereka dan mengusir mereka pergi dari lembah bunga di saat itu juga. Tidak memiliki pilihan, San Ye akhirnya memilih melawan dan menyerang Hao Qing. Sadar mereka tidak mungkin menang melawan seluruh murid lembah bunga, secara tiba-tiba Li Su mengancam akan menghancurkan lembah bunga dengan mengorbankan esensi kekuatan spiritual miliknya dan juga nyawanya. Li Su membuka ke-10 segel arah untuk membangkitkan kembali burung Phoenix yang telah terkurung selama 10.000 tahun. Dalam sekejap, Phoenix yang terbebas itu menghempaskan seluruh murid lembah bunga di sana. Phoenix yang dalam wujud manusianya bernama Qingqi ini berhasil membuat Hao Qing terdesak hingga Changlan harus mengeluarkan serangan untuk membantu bersama dengan Yinhe yang menyusup kabur untuk mencari obat penawar racun es. Seluruh murid lembah bunga serta Changlan berusaha menyerang Phoenix secara bersama-sama untuk menyegelnya, tapi usaha mereka sia-sia. Setelah itu secara mengejutkan ternyata Qingqi mengenali Li Su. Li Su meminta maaf karena ia sangat terlambat untuk membebaskan Qingqi dari segel 10 arah. Dan dalam satu hembusan nafas, ia menyelamatkan Li Su yang sekarat. Kemudian Qingqi kembali bertarung, sementara San Ye yang mengerti bahwa ia telah dimanfaatkan Li Su demi menemukan dan membebaskan Phoenix di lembah bunga menjadi sangat kecewa. Ia segera memutuskan hubungan spiritual mereka, mengembalikan esensi kekuatan spiritual pada Li Su. Merasa semakin terdesak, Qingsu mencuri kesempatan dengan melepaskan serangan dari belakang Changlan, tapi serangan itu dapat dielakkan oleh Qingqi dan langsung mengenai Li Su yang mencoba melindungi San Ye yang tepat berada di belakang Qingqi. Yinhe yang masuk ke kamar Changlan berhasil menemukan penawar yang disembunyikan Changlan. Xiaoxing yang bertemu mereka menanyakan apa yang terjadi pada Yinhe, tapi Yinhe segera memberikan beberapa butir penawar dan menasihati agar Xiaoxing segera meninggalkan lembah bunga. Ia menyuruh Luolo agar segera pergi meninggalkan lembah bunga dengan membawa dan melindungi sekotak penawar yang baru mereka dapatkan, sementara ia sendiri akan membebaskan Chang'e dari dalam goa. Sekejap kemudian, Yinhe yang mencoba menyelamatkan Chang'e kabur dari goa malah terhisap masuk ke dalam sisa-sisa segel 10 arah. Di luar goa, dalam detik-detik terakhirnya, Ling Su memohon Qingqi untuk membawa San Ye meninggalkan lembah bunga
agar ia bisa menebus budi baik yang telah Sanye berikan selama ini. Qingqi yang marah kemudian dengan mudah menghancurkan segel 10 arah baru yang dirapal Changlan dan murid-muridnya, lalu membawa Sanye keluar dari lembah bunga. Setelah kepergian Phoenix dari sana, Changlan segera mengerahkan seluruh murid lembah bunga untuk melacak dan mencari keberadaan Yinhe serta Sanye yang telah menghilang. Bahkan seluruh kelompok Yinhe terlihat langsung disiksa di dalam goa. Xiaoxing yang ditawan tidak kabur dan diinterogasi akan keberadaan Yinhe, tapi Xiaoxing dengan jujur mengatakan di hadapan mereka bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui keberadaan Yinhe. Hao Qing yang muncul di sana menyelamatkan Xiaoxing dari siksaan dan memberikannya obat. Ia kemudian meminta Xiaoxing untuk membantunya menyadarkan Yinhe yang terlena oleh bujuk rayu Chang'e. Di kamarnya, efek dari pertarungan dengan Qingqi membuat kondisi Changlan semakin melemah. Walau begitu, Changlan mengatakan pada Qingsu bahwa dirinya tidak mau mengorbankan segala upaya yang ia lakukan selama ini. Yinhe dan Chang'e yang terhisap segel 10 arah saat ini berada dan terkurung di dalam segel tersebut. Di sana Yinhe mengobati luka Chang'e hingga sembuh dan bertemu dengan roh jelmaan sifat buruk Qingqi yang tidak dapat meninggalkan perairan yang mengelilingi daratan kecil di sana. Jelmaan sifat buruk Qingqi itu mengaku ia jatuh cinta pada Ruoche, tetua lembah bunga, hingga ia terjebak di 10 arah ini. Dalam kilas balik diceritakan, setelah ayah Lisu, Raja Kucing, dieksekusi mati oleh para murid lembah bunga dan meninggalkan bayi kucingnya yang masih kecil, Qingqi datang menyelamatkan bayi Lisu dan hendak membawanya pergi. Ruochu dalam tugasnya mengenyahkan para hewan yang memiliki esensi spiritual secara tidak sengaja bertemu dengan Qingqi dan melepaskan serangan yang hampir melukai bayi Lisu. Ruochu kagum melihat kebaikan si burung api abadi dalam melindungi seekor bayi kucing lemah, lalu memutuskan berkenalan, dan setelah itu mereka sering menjalani hari-harinya bersama. Cinta itu tumbuh bersemi hingga Ruochu memutuskan untuk meninggalkan jabatan ketua lembah bunga dan mengasingkan diri hidup bersama Qingqi. Takut nama guru spiritual tercemar di kalangan manusia, para guru spiritual dari seluruh daratan berkumpul setelah melacak keberadaan mereka dan melakukan konfrontasi. Tapi burung merak merah yang mewakili elemen api adalah salah satu makhluk langit terkuat dalam kisah mitologi Tiongkok. 4 makhluk mitologi Tiongkok terkuat lainnya adalah kura-kura hitam utara mewakili elemen air, naga hijau timur mewakili kayu, harimau putih barat berelemen logam, dan naga kuning pusat mewakili elemen tanah. Dengan mudahnya semua tetua guru itu dikalahkan dan hampir terbunuh kalau Ruochu tidak melarang. Akhirnya Ruochu memiliki ide untuk mengurung diri mereka dalam sebuah segel kuat agar para guru spiritual dan manusia tidak terancam akan kehadiran mereka. Hari tersebut datang di mana 9 guru spiritual datang, dan Qingqi dengan rela masuk ke dalam segel terlebih dahulu untuk menunggu Ruochu yang ikut merapal ajian segel 10 arah. Tapi ditunggu-tunggu ternyata Ruochu tidak muncul di sana. Hari, bulan, tahun berlalu. Rasa rindu berubah menjadi khawatir dan akhirnya menjadi benci. Setelah Yinhe menemukan kenyataan bahwa Ruochu tewas akibat luka, ia menghibur dan menenangkan jelmaan sifat jahat Qingqi yang membuka jalan mereka keluar dari segel. Sebagai bukti cintanya, Chang'e memberikan mutiara duyung pada Yinhe sebelum mereka terjun ke pusaran air. Akhirnya mereka kembali tertangkap karena pusaran air yang membuat mereka hilang kesadaran itu berakhir di kolam halaman belakang kediaman Changlan. Tanpa butuh waktu yang lama, Yinhe kembali disidang di dalam aula akibat pembangkangannya. Dalam pembelaannya, Yinhe mengatakan bahwa dirinya menjalankan tugas atas titah ratu, yaitu sedang berusaha untuk melindungi duyung yang diharapkan menjadi peliharaan Ratu Peri. Ia berharap Ratu Peri tidak akan menyalahkan lembah bunga dikarenakan tidak bisa menjaga makhluk duyung yang ia harapkan. Tapi seluruh tetua lembah bunga tidak mempercayai perkataan Yinhe
Tapi Chang Yi juga muncul di sana dan bersaksi bahwa Yin He adalah benar melindunginya. Changlan pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan hukuman tersebut karena melihat keberhasilan Yin He yang membuat duyung ini dapat berbicara di hadapannya. Berkedok bangga akan keberhasilan Yin He, Changlan memanggil Yin He untuk mendekat ke hadapannya dan menyalurkan racun es tingkat tinggi ke dalam tubuh Yin He. Sepulangnya, Lolo yang melihat keadaan Yin He yang terluka parah mengeluarkan obat penawar agar bisa meredakan sakit yang dialami Yin He. Tapi hasilnya nihil karena obat yang dicuri mereka bukanlah penawar yang mereka harapkan. Kondisi semakin tegang ketika Qingsu muncul di sana memberitahukan bahwa dia dan Changlan telah paham maksud serta tindakan dan gerak-gerik, dan bahwa sejatinya maksud Changlan memberikan racun es pada murid-murid Lembah Bunga tak lain untuk menyelamatkan Lembah Bunga. Karena dalam racun es itu terkandung pula kekuatan spiritual yang dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi mereka yang memiliki bakat. Lalu Qingsu meninggalkan mereka. Changlan dan Qingsu lalu menuju kediaman Hao Qing untuk menjenguk putranya ini yang sedang terluka. Changlan memberitahukan ronde pertama telah dimenangkan Yin He, di mana Yin He dapat membuat duyung itu berbicara. Pada ronde kedua ini, Ratu meminta ekor duyung dan Changlan berharap Hao Qing dapat memenangkan ronde ini. Dengan cepat Hao Qing kembali menghampiri Chang Yi dan berniat untuk memotong ekor duyung itu dengan cara paksa, tapi Chang Yi yang telah pulih kekuatan spiritualnya memberikan perlawanan keras. Tak mampu mengalahkan Chang Yi, Hao Qing menjelaskan bahwa Yin He kini dalam pengaruh racun es ayahnya Changlan, di mana apabila dalam 3 hari Yin He tidak mendapatkan penawar, maka Yin He akan tewas. Tapi bila Chang Yi bersedia menyerahkan ekor duyungnya, maka Hao Qing menjamin dia akan menyelamatkan saudara angkatnya ini, lalu ia pergi dari sana. Keesokan harinya, Xiao Xing datang dan memperingatkan Chang Yi agar tidak mempercayai perkataan Hao Qing. Akibatnya Xiao Xing dibawa pergi dari sana secara paksa dan Chang Yi pun menolak memberikan ekornya. Setelah itu, ayah Chang Yi menghampiri Chang Yi dalam mimpinya memperingatkan bahwa ia tidak dapat menginjakkan kaki kembali ke Istana Laut Timur apabila ia memotong ekornya sendiri demi wanita. Dan tepat di sore hari itu juga, Hao Qing kembali sembari membawa Chang Yi keluar dari goa menuju rumah Yin He di sana. Hao Qing memperlihatkan Yin He yang telah menjadi buta dan hidupnya tak akan lama lagi. Pada akhirnya, Chang Yi memutuskan untuk memotong ekornya untuk mendapatkan obat penawar di tangan Hao Qing. Yin He kembali pulih setelah mendapatkan penawar dari tangan Hao Qing, mendapati kenyataan bahwa ekor Chang Yi telah terpotong demi menyelamatkan nyawanya sendiri dan mengerti bahwa hal tersebut merupakan tindakan dan kelakuan Hao Qing. Dengan marahnya, Yin He menghampiri lalu menampar saudaranya itu hingga berdarah. Dengan raut wajah sedikit menyesal, Hao Qing mengatakan walaupun tindakannya salah, tapi saat ini posisi mereka berimbang dalam mencari perhatian Ratu Peri. Setelah memberikan ekor duyung pada Changlan, diri Changli mulai goyah hasrat kerinduan akan figur seorang ayah tak terbendung lagi. Ia mempertanyakan hubungan ayah anak antar mereka yang terasa tanpa didasari kasih sayang, tapi hanya diberikan tugas untuk terus melayani para penguasa Lembah Bunga. Changlan di sini merasa sangat sedih karena Hao Qing tidak memahami maksud baik dirinya bagi anaknya itu. Karena perbuatan Yin He yang berani menampar Hao Qing, Yin He kembali disidang di aula dan Changlan menjatuhkan hukuman cambuk padanya sebanyak 30 kali dengan cambuk tulang api. Hao Qing yang datang ke sana dan meminta ayahnya membatalkan hukuman karena Yin He baru saja sembuh dari racun malah disuruh mencambuk. Dengan sedih dan marah, Hao Qing mulai mencambuki Yin He sambil pikirannya kembali ke masa lampau. Melalui kilas balik masa kecil Hao Qing, ia teringat bertemu Yin He pertama kalinya di aula Lembah Bunga. Bibi Qingsu mengantar seorang gadis kecil ke dalam dan ia diberitahu Changlan untuk menganggap gadis kecil bernama Yin He itu sebagai adiknya karena Hao Qing terus meminta sosok adik kepada Changlan. Hao Qing ketika itu sangat senang mereka semakin akrab karena Yin He juga menyayangi Hua Hua, musang kecil kesayangan Hao Qing.
Namun secara tiba-tiba, Changlan menyuruh Hao Qing membunuh Hua Hua. Qingsu mengikat Yin He dan Hua Hua di atas jurang dan menyuruh Hao Qing agar menentukan pilihan mana yang akan diselamatkan. Karena Hao Qing tidak mau menentukan pilihan, Qingsu melepaskan keduanya. Beruntung Yin He dapat menyelamatkan diri setelah tersangkut di tebing, tapi tidak bagi musang kecil yang dikurung di dalam karung. Changlan yang masih tidak puas melihat putranya yang terlalu lembek, memaksa Yin He kecil yang menolak perintah untuk menjalankan rencana mendorong Hao Qing jatuh dari tebing jurang ke dalam gua ular. Changlan bahkan memberikan racun es dan menyiksa Yin He kecil agar patuh. Beberapa hari kemudian rencana itu dijalankan hingga sampailah mereka di sebuah jurang. Tangan Yin He bergerak di luar kendali, walau nampak dengan sengaja ia mendorong kakak angkatnya jatuh ke dalam jurang dan menolak menolong bahkan memaki Hao Qing. Saat Hao Qing terjatuh ke dasar jurang yang merupakan sarang banyak ular berbisa, di sanalah dia pertama kali bertemu dengan si bayi ular. Awalnya Hao Qing merasa dendam pada Yin He, tapi sore harinya tanpa Changlan sadari, Yin He kembali ke sana dan memberi makan ular-ular berbisa itu agar tidak menyerang Hao Qing. Terlebih ketika Hao Qing berhasil naik dari jurang, ia melihat secara langsung ayahnya menyiksa gadis kecil itu dengan racun es karena menolak mendorong dirinya ke dalam jurang. Setelah hukuman dilakukan, keesokan harinya Yin He menghampiri Hao Qing yang mengundangnya dan menawarkan dirinya untuk bekerja sama. Hao Qing memberitahukan Yin He pula untuk tidak terlalu merasa bersalah telah mendorongnya ke jurang ketika mereka kecil, karena dia tahu sedari dulu ayahnya lah yang menyuruh Yin He. Hao Qing ingin menumbangkan Changlan sebagai ketua lembah bunga dan memberikan penawar pada semua murid yang diberi racun es, agar mereka bisa terlepas menjalani kehidupan tanpa dibayangi rasa ketakutan akan siksa dan kematian. Tanpa adanya Sanye yang bisa membantu, Hao Qing dan Yin He lalu berlatih teknik segel roh untuk melawan Qingsu yang tingkat energi spiritualnya bahkan jauh di atas Sanye. Di malam harinya, kala Hao Qing menghampiri sang ayahnya dalam kamar untuk mengecek kondisi sang ayah dengan memberikan obat padanya, Changlan malah menunjukkan kasih sayang sebagai seorang ayah. Ia memberikan obat pribadinya yang paling mujarab, hadiah dari Istana Langit pada Hao Qing agar ia dapat menggunakan ketika Hao Qing terdesak. Hao Qing awalnya menolak karena ia merasa Changlan yang saat ini sedang lemah karena pertarungannya dengan Qingqi belum lama ini lebih memerlukannya. Tetapi Changlan menolak dan memaksa Hao Qing menerima obat tersebut. Setelah Hao Qing pergi, Changlan yang memuntahkan darah memberitahu Qingsu untuk segera menuntaskan rencana rahasianya. Ia sangat berharap putranya sendiri akan memberontak terhadapnya dan ia telah tahu bagaimana Hao Qing dan Yin He sedang berlatih teknik segel roh untuk mengurung Qingsu. Terkuaklah rahasia besar bahwa Changlan telah mempertaruhkan nyawanya selama ini demi menyalurkan benih kekuatan spiritual yang menghabiskan energi spiritualnya sendiri hingga ia lumpuh ke dalam tubuh Hao Qing dan Yin He untuk melawan seseorang yang ia sebut sangat kuat. Setelah itu Changlan mulai transfer energi spiritualnya ke tubuh Yin He yang sedang tertidur. Changlan meminta Qingsu untuk memberikan Yin He penawar ketika ia tersadar dan melepaskan mereka agar pergi dari lembah bunga. Ia juga meminta Qingsu meletakkan surat yang telah ia selesai tulis di dalam ruang rahasia, agar Hao Qing dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah membaca isi dalam surat tersebut. Changlan kemudian mengucapkan perpisahannya pada Qingsu karena telah setia mengabdi selama 100 tahun terakhir. Dia lalu mengembalikan esensi kekuatan spiritual pada Qingsu yang berarti ia sudah tak lagi menjadi hewan penjaganya. Setelah memberikan upeti pada Dewa Rendahan Chang yang meminta kesetiaan lembah bunga, Xiaoxing yang diutus Yin He untuk menjebak Qingsu dan ketua mereka mengabarkan bahwa Yin He sedang dalam kondisi gawat dan membutuhkan bantuan ketua. Qingsu yang tahu akan niat Hao Qing dan Yin He untuk menjebaknya, meneguhkan hatinya tetap pergi menuju jebakan tersebut. Setibanya di sana, Hao Qing dan Yin He muncul di hadapannya lalu menyerang Qingsu dengan teknik segel roh. Nampak Qingsu kali ini sengaja mengalah agar rencana Changlan berjalan dengan semestinya. Hao Qing pun pergi untuk menuntaskan rencana pemberontakan mereka. Sesampainya di aula, Hao Qing mencoba untuk berunding dengan ayahnya.
Ia meminta ayahnya turun dari kursi ketua karena metode memimpin selama ini sangatlah kejam. Tapi tentu hal tersebut ditolak oleh Changlan. Changlan mengatakan tidak akan ada pergantian ketua selama dirinya belum tewas. Sembari berkata seperti itu, Changlan berdiri dari kursi rodanya dan menggunakan sisa-sisa kekuatan terakhirnya. Hao Qing yang terkejut terpancing provokasi sang ayah dengan mengira ayahnya telah menipu semua murid di Lembah Bunga dengan berpura-pura cacat. Di saat bersamaan, baru saja Yin He mengungkapkan kecuriganya pada Qingsu yang mengalah karena Qingsu adalah jenis rubah berekor 9, di mana jenis ini adalah hewan penjaga terkuat yang bahkan tingkat energi spiritualnya jauh di atas tingkatan murid Lembah Bunga. Dikagetkan Qingsu yang mampu meledakkan segelnya dengan mudah. Qingsu lalu menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke tubuh Yin He, hingga Qingsu sendiri menjadi sangat lemah. Kembali ke goa, Changlan menyerang Hao Qing dengan lemparan pedang yang di detik terakhir ia batalkan. Changlan mengungkapkan kekecewanya kepada Hao Qing yang berhati lemah. Ia mengatakan pada putranya bahwa ia pernah mencoba melawan seorang berwatak kejam yang sangat kuat dan kalah. Karena itulah ia sangat keras mendidik Hao Qing dengan harapan kekuatan Hao Qing akan melebihi dirinya. Setelah itu ia jatuh lemah termakan oleh energi spiritualnya sendiri dan racun es yang telah ditanamkan ke dalam tubuhnya. Ia memberitahu putranya agar membaca surat yang dia tinggalkan di ruang rahasia, lalu tewas sesudahnya. Qingsu yang tiba di sana sangat bersedih melihat tewasnya Changlan, lalu memutuskan untuk bunuh diri di saat itu pula dengan menghancurkan esensi tenaga spiritualnya sendiri. Yin He yang datang menyusul Qingsu hanya dapat terbelalak diam tak berdaya melihat semua itu.